Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua teman-teman yang sudah berkumpul, terutama teman-teman media. Makasih banyak sudah meluangkan waktu di hari Minggu yang harusnya mungkin bisa leyeh-leyeh, bisa sambil rebahan ya. Biasalah yang kita lakukan selama PSBB. Memasuki PSBB 2.0 ini, kita akan tetap bisa membuat hari kalian happy. Gimana caranya? Tentu kita bersama-sama dalam acara yang tentu sudah ditunggu-tunggu juga oleh penonton virtual launching kolaborasi Wardah eksklusif Made Lip Cream X Ayang Cempaka One Pink One Hope. Boleh tepuk tangan virtual dulu dari posisi masing-masing ya. Berhubung kita mungkin belum bisa bertatap langsung, tapi Anka yakin semoga nanti kita bisa bersama-sama dan menikmati acara kita agar kita bisa dapat info yang lebih banyak lagi, punya harapan-harapan dan semangat serta inspirasi untuk menjalankan hari-hari kita nih besok-besok ya. Nah, untuk itu saya sendiri Anka Tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan menemani semua teman-teman media yang sudah siap dan juga penonton yang hadir di acara virtual kita kali ini. Dan tentunya senang sekali juga saya bisa bertemu kembali dan bergabung bersama dengan 5 perempuan cantik. Waduh, siapa saja ya? Kira-kira ada Mbak Husna Sani Razana, Wardah Decorative Brand Manager. Kemudian juga ada Mbak Ayang Cempaka, seorang ilustrator. Ada Mbak Dewi Sandra, Wardah Brand Ambassador. Mbak Pravita, Breast Cancer Survivor dan juga anggota dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Serta ada Dr. Nadira Afifa, Doctor and Harvard University Alumni. Jadi mereka semua sudah bergabung, ada di screen kalian. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Iya, semoga semua dalam kondisi yang baik, kemudian juga bersama dengan orang-orang tersayang. Jadi kita bisa memulai hari ini dengan semangat ya. Dan tentu sekali lagi ini adalah 25 tahun Wardah yang sudah hadir memberikan kita inspirasi, kecantikan untuk perempuan Indonesia tentunya. Sepertinya dalam keseharian semua teman-teman gak ada ya yang gak punya cerita sama Wardah, saking spesialnya Wardah di mata kalian. Betul tidak? Aku bisa melihat anggukan-anggukan kecil ya. Baiklah, untuk itu tentunya kita akan terus berkomitmen yang tentunya akan selalu menginspirasi dan juga menemani wanita Indonesia dalam berkarya, kemudian berprestasi, mewujudkan eksistensi positif dalam berbagai bidang dan juga lintas industri. Untuk itu, sebagai wujud selebrasi 25 tahun, tentunya Wardah menggelar Wardah Beauty Fest dengan tema Cantikmu Siap Hadapi Dunia. Mengajak perempuan Indonesia untuk tetap optimis. Iya dong, kita harus tetap semangat ya untuk punya mimpi-mimpi ya teman-teman. Untuk menjadi seorang yang selalu bisa berpikir dan menjadi seseorang yang bisa membawa banyak sekali hal-hal positif untuk orang-orang sekitar dan terutama untuk diri kita sendiri. Dan Wardah Beauty Fest ini berlangsung dari tanggal 3 sampai 4 Oktober 2020 dapat disaksikan secara gratis melalui microsite Wardah dan juga platform OTTvideo.com dan YouTube Wardah Beauty. Dimanapun kalian berada, yang penting kita semoga akan terus menyaksikan dan juga menikmati hingga akhir acara. Karena nanti Anka juga mau info akan ada kuis, tapi nanti di akhir acara karena hadiahnya seru banget. Baiklah. Untuk hari ini sendiri tentunya diselenggarakan Wardah Beauty Fest ini juga menjadi bulan peringatan kesadaran kanker payudara yang kebetulan jatuhnya di bulan Oktober. Untuk itu nanti salah satu narasumber tercinta kita juga akan sharing banyak hal di mana mungkin ini menjadi hal yang insightful juga untuk semua teman-teman media dan juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Dan kita juga akan memperkenalkan campaign One Pink One Hope serta kolaborasi kreatif bersama dengan Ayang Cempaka. Teman-teman sudah penasaran bukan? Karena dari tadi kita ngomongin satu hal yang sebenarnya ada sekali di dekatku tapi belum bisa aku tunjukin. Tenang, untuk hari ini aku tidak akan sendiri, akan ada Mbak Husna Sani Razana selaku Brand Manager Wardah Decorative yang akan menyapa teman-teman sekaligus memberikan cerita-cerita dan sharing tentang satu hal yang spesial sekali hari ini. Kami persilahkan untuk Mbak Husna.
bisa berdekat-dekatan nih gitu. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman media dan mungkin teman-teman lain yang ikut menyaksikan proses hari ini gitu. Jadi mungkin saya boleh dibantu untuk slide-nya di play dari teman-teman di sini. Jadi bentuk kolaborasi Wardah dengan Ayang Cempaka ini bertepatan di bulan Oktober, sebagaimana tadi Mbak Anka sudah cerita. Di bulan Oktober ini sehubungan dengan bulan peduli kanker payudara. Sebagai wujud nyata dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikannya Wardah berupa bentuk kolaborasi yang unik, yaitu kolaborasi desain bersama ilustrator lokal kita, kebanggaan, tapi yang juga sudah mendunia, yaitu Mbak Ayang Cempaka gitu. Nah, sehubungan dengan Breast Cancer Month, jadi Breast Cancer Month pada bulan Oktober ini kita pilih untuk berkolaborasi dengan Mbak Ayang Cempaka dan juga kita salah satu pilar Wardah Inspiring Movement, yaitu bidang kesehatan, karena Wardah terus berkomitmen untuk bersama-sama masyarakat mengajak organisasi-organisasi kesehatan untuk dalam rangka meningkatkan awareness kanker payudara terutama di Indonesia. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih sebenarnya warna pink gitu, kenapa kita mengeluarkan shades of pink, karena pink itu menunjukkan sisi kelembutan perempuan dan juga kepedulian kita antar sesama, karena Wardah percaya bahwa semua perempuan di Indonesia ini berhak untuk memilih, semua wanita Indonesia ini berhak memilih warna pink yang sesuai dengan kulit mereka, dan juga kita sebenarnya mengajak perempuan Indonesia dan juga teman-teman semua di sini untuk dapat bergerak bersama kami dalam pembelian satu Wardah lip cream ini, satu Wardah lip cream Wardah eksklusif Ayang Cempaka ini dalam sebagai bentuk aksi, sebagai bentuk dukungan Wardah bersama YKPI dalam deteksi dan juga aksi preventif terhadap kanker payudara gitu. Jadi memang One Pink One Hope, itulah kenapa kita sebut campaign ini One Pink One Hope, karena satu pink yang teman-teman ambil, yang teman-teman miliki itu sangat berarti juga bagi semua, mungkin teman-teman di sini sebagai mungkin ada yang breast cancer survivor maupun teman-teman yang tidak terkena breast cancer kanker payudara gitu. Jadi kita berharap kita semuanya di sini mengajak bahwa ayolah kita deteksi dan juga aware terhadap kanker payudara sejak dini begitu. Sudah? Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk Mbak Husna sendiri. Ini aku tadi yang mungkin bisa aku garis bawahi ya Mbak Husna adalah lip cream bernuansa pink. Wow, aku sejujurnya penasaran banget sih. Karena ada tiga shade katanya, pinky shade. Semuanya tuh mungkin kalau kita bicara soal pink itu sangat mewakili perempuan-perempuan Indonesia. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apa aja ya yang paling cocok sama warna kulit perempuan Indonesia? Nah, untuk itu aku akan langsung mempersilahkan Mbak Husna bersama denganku juga. Kita akan merapat dan juga menuju ke launching procession yang mana semua teman-teman nanti akan bisa melihat apa sih produk kolaborasi yang ditunggu-tunggu, yakni Wardah Exclusive Matte Lip Cream X Ayang Cempaka. Kalau semuanya sudah siap, aku akan mencoba untuk countdown bersama-sama, lalu kita akan sama-sama menyambut yang kita tunggu-tunggu. Semuanya sudah siap? Mari kita hitung 3, 2, 1. Oke, mari kita sambut sekali lagi dan beri tepuk tangan yang paling meriah dari posisi masing-masing. Wardah Exclusive Matte Lip Cream X Ayang Cempaka, One Pink, One Hope.
Untuk teman-teman media kami persilahkan untuk meng-capture momen ini bersama dengan Mbak Husna, kami persilahkan. Oke, dari berbagai angle ya teman-teman, silahkan yang sebagus mungkin. Kita kasih angle-angle terbaik ya Mbak Husna. Ini tuh akhirnya yang bisa kulihat. So these are the beautiful pinky shades dari kolaborasi terbaru bersama dengan Mbak Ayang Cempaka ya Mbak Husna. Aku tuh tadi masih penasaran seperti apa karena aku belum melihat dengan mata kepalaku sendiri. Katanya ada satu tayangan yang wajib banget kita lihat. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tayangan dari Wardah Exclusive Matte Lip Cream X Ayang Cempaka. Setiap 23 menit, kita kehilangan satu orang perempuan karena kanker payudara. Hari ini mereka, besok bisa jadi aku atau kamu. Karena kita semua beresiko terkena kanker payudara. Namun, asa akan terus menyala. Dengan deteksi dini, kanker payudara dapat segera ditangani. It's time to get your pink on and raise your voice. Untuk ingatkan sesama perempuan akan pentingnya deteksi dini. Bersama Wardah, kita dukung aksi deteksi dini dan awareness kanker payudara di Indonesia. Sebarkan harapan dengan One Pink, One Hope. Untuk aku, kamu, dan kita semua. Ya, itu dia tadi tayangannya, sebuah video ilustrasi yang luar biasa. Boleh kita tepuk tangan. Aduh, aku tuh rindu denger tepuk tangan yang live ya Mbak Husna. Tapi at least kita bersama-sama hari ini merayakan kehangatan yang meskipun secara virtual, tapi semoga sampai di tempat Anda semua ya. Untuk teman-teman media, untuk teman-teman yang sudah bergabung di launching virtual kita hari ini. Dan semoga shades yang ada di depan kita, all the pinky shades ini benar-benar bisa mewakili hati, mood, mungkin karakter, dan juga yang paling penting adalah cocok dengan skin tone wanita Indonesia atau perempuan Indonesia yang tentunya masing-masing punya harapan ya Mbak Husna ya. Oke, kita akan memulai talk show. Jadi ini adalah yang paling Anka tunggu-tunggu karena nggak sabar banget akhirnya bisa bertemu meskipun hanya virtual bersama dengan beliau-beliau yang juga sudah standby dari tadi. Sudah sempat kusapa juga di awal acara. Tapi aku ingin menyapa sekali lagi agar nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat siang untuk perempuan-perempuan cantik Indonesia yang sudah hadir bersama dengan kita. Yakni Mbak Husna tentu sebagai Wardah Decorative Brand Manager. Lalu ada Mbak Ayang Cempaka, ilustrator tercinta kita pada hari ini. Ada Mbak Dewi Sandra, Wardah Brand Ambassador. Mbak Pravita, Breast Cancer Survivor dan juga anggota dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia. And last but not least, Dr. Nadira Afifa, Doctor and Harvard University alumni. Hai semuanya. Aku menyapa kembali biar afdol nanti pas kita ngobrol ya. Oke, aku mau ngobrol sebenarnya sama yang di sebelahku dulu ya. Jadi aku mohon izinnya untuk teman-teman mungkin juga boleh ikut dalam perbincangan kita pada siang hari ini. Mbak Husna apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sayang sekali kita berjauhan tapi kita berdekatan. Ini mixed feeling kalau katanya anak zaman sekarang ya. Betul. I can't even touch her tapi at least kita bisa menyentuh hati masing-masing karena obrolan hari ini akan cukup hangat tentang satu yang kalian sudah tunggu dan sudah tidak sabar kalian coba. So, jadi aku pengen nanya sebenarnya Mbak Husna, untuk latar belakang mengapa akhirnya Wardah itu meluncurkan special edition Wardah Exclusive Matte Lip Cream X Ayang Cempaka ini Mbak? Oke, jadi kebetulan memang tahun ini masuk ke dalam tahun 25 tahun Wardah. Ya. Nah, di tahun ini tuh sebenarnya dari tahun kemarin kita memang berpikir apa sih yang berbeda dari tahun sebelumnya, terutama dari segi bagaimana kita dapat merangkul masyarakat, mengajak untuk menyalurkan nilai-nilai kebaikan gitu, yang benar-benar terwujud nyata gitu. Jadi kayak akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu, kita sempat 2019 ngobrol bersama Mbak Ayang. Nah, di situ kita tahu bahwa kita sama-sama punya value yang sama. Jadi Mbak Ayang ini
sama-sama dari desain-desainnya Mbak Ayang ini ingin memberikan pesan-pesan kebaikan gitu. Jadi inline dengan value-nya Wardah, sehingga di tahun ini gitu, kita meluncurkan koleksi limited edition Wardah X Ayang Cempaka gitu. Dan terutama memang kita pilih kenapa di bulan Oktober, karena bulan Oktober inilah bulan yang kita rasa sangat spesial. Betul. Karena bulan ini merupakan bulan peduli kanker payudara, di mana kebanyakan bisa terjadi di perempuan Indonesia khususnya gitu. Betul. Jadi message-nya itu sampai di saat yang paling tepat bisa dibilang gitu ya. Karena mungkin ketika kita bicara soal bulan-bulan lain mungkin ada occasion-occasion yang spesial juga. Cuman karena ini memang lekat sekali dengan empowering women gitu ya. Dan juga campaign yang sangat amat bisa membuat kita juga sesama perempuan tuh makin makin dekat karena kita saling menyemangati gitu dan juga mensupport. Baiklah, nice banget. Makasih Mbak Husna untuk penjelasannya. Lalu kemudian tadi memang Mbak Husna sempat cerita soal bertemu dengan Ayang Cempaka di 2019 ya kalau nggak salah ya Mbak. Kemudian tercetuslah bahwasanya sepertinya Ayang Cempaka adalah sosok yang sangat cocok untuk diajak kolaborasi, mengingat campaign ini juga ibaratnya DNA-nya tuh sama gitu ya Mbak Husna ya. Punya tujuan dan juga visi misi yang sama. Nah mungkin ada alasan lain yang Mbak Husna pengen sampaikan perihal kenapa Ayang Cempaka kemudian menjadi satu sosok yang cukup bisa mewakili dan bold untuk campaign ini gitu, Mbak Husna. Mungkin kalau ditanya mungkin banyak ya alasannya gitu, karena Mbak Ayang ini salah satu wanita menginspirasi juga untuk kami, karena kita lihat memang dari selain desain-desainnya Mbak Ayang ini bersifat universal, kemudian value-value yang Mbak Ayang bawa ini sama dengan Wardah. Yang jelas kita itu ingin mensupport ilustrator Indonesia gitu. Jadi kita di sini sebagai bentuk apresiasi juga untuk Mbak Ayang, di mana kayak Mbak Ayang ini bisa membawa nama Indonesia into global gitu. Jadi dan Mbak Ayang ini kita kenal sekarang sudah bukan Indonesian Illustrator, ya walaupun memang beliau memang asli Indonesia ya kan, Kak, tapi kita tahu bahwa Mbak Ayang ini adalah global illustrator sekarang. Gitu. That's why ya. Jadi meskipun Mbak Ayang sendiri mungkin domisilinya bukan lagi di Indonesia gitu ya, sementara ini juga lagi ada di Dubai. Ada deh gitu ya. Aku boleh nyebut ya di Dubai. Aku sebenarnya tahu. Sudah tahu lagi di Dubai gitu. Cuman hatinya tetap di Indonesia. That's why mungkin kolaborasi bersama dengan Wardah ini bisa membawa hatinya at least itu, makanya hangatnya. Jadi vibe-nya yang sampai meskipun jauh tapi tetap hatinya di Indonesia gitu. Aku nggak sabar ngobrol sama Mbak Ayang. Tapi satu lagi pertanyaannya kemudian adalah, aku tahu Mbak, kayak semua pecinta Wardah tuh tahu bahwasanya ini exclusive made lip cream ini emang udah yang paling dari yang paling favorit gitu. Setuju nggak? Dan akhirnya apakah itu yang menjadi alasan oke kita jadiin salah satu yang tercintanya Wardah ini deh yang collab sama Mbak Ayang gitu. Kira-kira gitu Mbak Husna? Betul. Gitu. Jadi memang kita tahu bahwa exclusive matte lip cream ini kan menjadi lip cream nomor 1 nih di Indonesia gitu. Jadi kita pasti tentu saja penggunanya akan bertanya-tanya dan menunggu-nunggu nih kira-kira apa sih yang Wardah hadirkan dari produk yang memang ibaratnya sudah semua orang punya lah, bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi makanya tadi aku bilang kan, perempuan tuh selalu punya alasan untuk membeli yang namanya lip cream, lipstick, apapun. Padahal sebenarnya kalau dibuka nih makeup pouch-nya udah ada warna itu. Tapi kalau untuk exclusive matte lip cream itu karena banyak banget shades-nya. Nah kemudian karena ini yang di bold X Ayang Cempaka adalah yang pinky shades, which is tuh makin wanita Indonesia atau perempuan Indonesia lagi kalian wajib punya ya, karena ini sudah disesuaikan dengan skin tone untuk semua perempuan Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Lalu kemudian tadi Mbak Husna sempat menyinggung perihal selama Oktober ini Wardah menggelar campaign One Pink One Hope dan juga kerjasama sama YKPI, bener ya Mbak ya? Nah itu yang aku penasaran banget, karena program seperti apa, kegiatannya itu akan seperti apa, mengingat ya ini kan lagi PSBB 2.0 nih Mbak Husna, cuman menyiasatinya dari Wardah sendiri gimana Mbak? Jadi di bulan Oktober ini Wardah bersama YKPI, mungkin nanti ada Mbak Pravita juga yang akan bisa ikut sharing, jadi memang
walaupun PSBB 2.0 kalau Ya. kata Kak Anka ini tetap berlangsung gitu, tapi kali ini kita mengadakan edukasi-edukasi perihal awareness kanker payudara dini itu melalui virtual kan Kak. Oke. Jadi ada kelas-kelas, kemudian nanti tanggal 24 Oktober kita Ya. bersama YKPI juga akan bertemu bersama para penyintas payudara Oke, gitu. jadi lagi-lagi karena di sini tuh support yang paling berarti ya. Jadi Betul. mungkin yang hanya bisa kita berikan adalah ya presence kita gitu. Apalagi kalau bukan itu. Karena kalau misalnya kita bilang ya kita support tapi kita nggak hadir. Nah ini Betul, jadi betul. kita kasih combo biar bahagianya combo ya Iya, Mbak betul, Husna. betul, betul. Oke baiklah, ini semoga menjadi satu campaign yang nggak cuman hanya sekedar campaign tapi beneran satu campaign yang emang akan selalu diingat selama-lamanya oleh mereka yang merasa disupport. Betul. Itu sih harapan dari Anka sendiri. Lalu harapan dari Wardah itu apa? Itu kan tadi harapanku ya Mbak. Oke. Karena aku happy banget sama campaign ini gitu. Silahkan Mbak Husna. Harapan dari Wardah sendiri mungkin kita ingin mengajak khususnya para perempuan di Indonesia atau mungkin ada di luar Indonesia yang mungkin menyaksikan dan mendengar campaign ini bahwa kanker payudara itu bisa terjadi pada siapa saja, pada usia berapapun. Oleh karena itu, Wardah bersama YKPI dan juga organisasi kesehatan lainnya mengajak kita untuk aware deteksi kanker payudara dini karena ini dengan teman-teman aware, dengan teman-teman bisa mungkin mengajak ke kakak-kakaknya, ibunya, anaknya gitu untuk sadar dari dini itu sendiri perempuan akibat kanker payudara gitu. Oke, baiklah harapan yang sangat mulia dan tentunya sekali lagi saya sendiri sebagai ya perempuan Indonesia itu ngerasa ini campaign yang pas banget sih untuk momen sekarang ya terutama ya Mbak gitu. Momen dimana kita tuh harus saling berpegangan banget gitu. At least sesama perempuan dulu deh gitu. Jadi kita dulu aja yang peloporin ya nggak? Kalau yang lain-lain masih kenapa-kenapa ya kita aja dulu mulai gitu. Nah untuk itu setelah aku ngobrol sama Mbak Husna, terima kasih banyak ya Mbak Husna udah sharing. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena aku yakin banyak sekali pertanyaan di benak-benak teman-teman media, kemudian juga audiens yang juga sudah hadir hari ini. Tapi aku sekarang akan ngobrol langsung sama yang dari tadi ilustrasinya kupandangi hingga hampir lupa kerja. Saking kayaknya kalau misalnya aku punya nih, ini udah pasti kemasannya akan aku pajang juga gitu. Bukan aku buang tapi aku pajang gitu. Karena disinilah berharganya ilustrasi dari Mbak Ayang Cempaka. Mari kita hadirkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ayang Cempaka. Hello, salam kenal Mbak Ayang. Aku dengan Anka. Hai Mbak. Sorry, aku tidak bisa mendengar suaramu. Kita tunggu sebentar ya. Biasalah, ini namanya LDR. Dubai Indonesia nih emang gini. Ada yang LDRan di sini? Nah, gini kira-kira rasanya ya. Mbak Ayang, semoga sehat selalu ya, Mbak. Aku masih belum bisa dengar suaranya, sayang sekali. Nah, masih kita utak-utik lah ya. Tunggu dulu sedikit, aku cuma mau mengingatkan untuk teman-teman yang stay itu harus stay nggak cuma sampai sini tapi sampai akhir acara karena nanti akan ada quiz di akhir acara yang hadiahnya menarik. Nggak mungkin Wardah tuh kalau ngasih hadiah nggak mungkin cuma lucu-lucuan, sangat lucu gitu. Jadi kalian harus stay sampai akhir. Pun kalau misalnya ada pertanyaan monggo langsung di drop di chat box atau chat room, nanti akan dipilihkan pertanyaan terbaik based on yang kalian ingin tanyakan kepada narasumber. Oke, aku coba cek sekali lagi dengan Mbak Ayang. Iya, masih belum terdengar. At least aku bisa mendengar, aku bisa melihat wajahnya akhirnya ya. Karena biasanya aku hanya stalk di Instagram aja dan terkagum-kagum dengan semua karya-karya beliau gitu. Penasaran banget sebenarnya pengen tanya banyak hal ya gitu. Cuman kita masih menunggu koneksi kita. Bagaimana? Apakah kita move dulu ke yang lain atau kita akan langsungkan terlebih dahulu bersama dengan Mbak Ayang? Ya, nggak apa-apa teman-teman. Ini kerap terjadi. Kalau virtual gini sih udah pasti ada aja gitu. Tapi yang penting kita sudah ada Mbak Ayang. Kita akan tunggu nanti waktunya untuk kita ngobrol sama Mbak Ayang. Karena sekarang aku akan langsung ngobrol terlebih dahulu sama Mbak Dewi Sandra. Hai Mbak Dewi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Angka gimana? How are you? Baik, baik, alhamdulillah. Aku boleh minta tim untuk mengencangkan suaranya Mbak Dewi sedikit? Terima kasih. Mbak Dewi, ini aku sambil nanya juga nih ya. Maksudnya Mbak Dewi kan as brand ambassador Wardah gitu. Pasti setiap ada produk-produk terbaru atau mungkin nggak usah produk terbaru deh gitu. Kita lihat di mana Mbak Dewi di sini terlibat dalam banyak hal gitu bersama dengan Wardah. Kalau pengalaman Mbak Dewi itu Mbak Dewi Sandra sendiri tuh selama ini bisa collab sama Wardah yang udah usia 25 tahun loh Mbak Dewi sekarang gitu. Gimana rasanya? Masya Allah, boleh silahkan di-sharing Mbak. Wardah dari awal memang sudah mencuri hati para wanita Indonesia ya dengan karyanya. Betul. Itu semakin kesini semakin berinovasi dan apalagi kali ini di Oktober ini ya ada kolaborasi antara Wardah dan juga Ayang Cempaka. Wow, Ya, all those pinky shades. Aku pokoknya udah pamer box aku yang punya 3 lipstick ini, tapi juga ada bagnya, tas untuk kita belanja. Iya, tote bag. Lagi bukan promosikan, tapi kan kita semua lagi menggalakkan no plastic bag ya. Iya, betul. Yang pakai recycle bag yang bisa dibawa kemana-mana. Itu juga dengan ilustrasinya Mbak Ayang, lucu banget. Iya. Gemes. These are the shades. Beautiful. And here's the thing that I love about Wardah. Wardah itu selalu berani untuk explore dan berani untuk berkolaborasi dengan siapapun. Nah kali ini tidak hanya dengan Mbak Ayang Cempaka, tapi dikuatkan lagi dengan 2 sosok lagi. Di sini ada Dr. Nadira dan juga ada Pravita, yang ketika kita pemotretan untuk campaign ini, I'm telling you, these women, ini 3-3-nya nih, Mbak Ayang, Mbak Nadira, Mbak Pravita, they're amazing, amazing people yang sebenarnya suaranya itu patut untuk didengarkan, dan mudah-mudahan hari ini kita juga bisa belajar banyak ya dari mereka. Ya, itu sih harapan. Setelah tadi aku juga sempat ngobrol sama Mbak Husna ya, Mbak Dewi, itu aku tuh beneran melihat kalau ini nggak cuma sekedar campaign, tapi di saat ini tuh ketika kayaknya semuanya tuh udah masing-masing, karena namanya juga PSBB gitu ya, kita social distancing tapi ini satu campaign yang akhirnya bisa nguatin kita at least sesama perempuan Indonesia. Mbak Dewi setuju kah? Setuju banget ya. Iya, makanya aku pengen banget nanya soal tanggapan yang Mbak Dewi Sandra sendiri dengan mendengar si campaign yang akan kita semarakan ini dengan sepenuh hati gitu ya, campaign One Pink One Hope. Apa menurutmu, tanggapanmu ketika tahu ada campaign ini, Mbak? Sebenarnya campaign ini adalah apresiasi ya terhadap wanita Indonesia, dan kita tahu bahwa wanita Indonesia beraneka ragam dan semuanya khususnya di kondisi seperti ini tentunya memiliki permasalahan masing-masing, mereka juga punya ujian masing-masing, tapi ini juga adalah bentuk solidaritas di antara sesama wanita untuk kita bersama-sama loh berjuang gitu. We're in this together, dan itulah Wardah kan, selain empowering women, kita juga ingin supaya kita semua benar-benar maju bersama-sama. Nggak boleh ada yang ketinggalan istilahnya, seperti itu. Sangat dirangkul, dan kita juga sebagai perempuan siap banget merangkul sesama perempuan Indonesia. Memang butuh kekuatan kita ya Mbak Dewi Sandra ya. Wanita Indonesia butuh kekuatan Allah. Yes. Tapi kita ada di sini untuk saling bergandeng dalam sebuah perjalanan yang kita sebutkan hidup ini. So, pasti lebih enak dengan kita memiliki teman daripada kita lewatin semua ujian sendirian. Setuju? Setuju. Persis tadi Mbak Dewi bilang ya, we're all in this together. Jadi ayo deh kita nggak cuma ngomong itu, tapi kita perbuat sesuatu, akan terutama ada campaign One Pink One Hope ini gitu ya. Nah, melalui kegiatan ini gitu, kalau dari Mbak Dewi sendiri tuh ada pesan yang mau disampaikan nggak sih untuk perempuan Indonesia yang pengen banget gitu menjadi sosok yang bisa at least berdiri untuk dirinya sendiri gitu, mempertahankan haknya, kemudian juga mungkin ingin kembali semangat atau gimana? Dari Mbak Dewi ada pesan-pesan untuk perempuan Indonesia? Ini based on experience ya, bahwa hidup itu pasti kan jatuh dan bangun. Betul. Dan itu wajar. Dan sebenarnya ketika kita lagi jatuh,
saat kita bisa memetik pelajaran dan hikmahnya, itu akan menjadi lesson yang sangat berharga. Ini contoh yang aku dapat dari Mbak Pravita yang mungkin nanti bisa sharing bahwa mendengar kisah dia kayaknya kita nggak pantas sedikit pun untuk mengeluh, bahkan harusnya kita punya semangat ekstra lagi untuk berjuang. Lalu juga nanti Mbak Nadira, Dr. Nadira akan share gitu pengalamannya, perjuangannya sehingga bisa mencapai mimpi, menggapai cita-citanya setinggi apapun. I'm sure kita semua juga memiliki mimpi ya, di mana banyak orang mengatakan nggak bisa, susah, nggak mungkin. Dan itu kan kadang-kadang merusak semangat ya. Tapi ketika kita kuat di dalam diri, dan kekuatan itu pasti akan datang ketika kita punya ilmu untuk membekali diri kita sendiri. So I think that's also another point yang harus wanita Indonesia memupuk diri dengan ilmu, dengan positivity, dan juga di sini ada Mbak Ayang Cempaka dengan kreativitasnya yang Masya Allah banget. Kan kadang-kadang kita yang, kok bisa ya dari sebuah gambar itu bisa memberikan rasa dan inspirasi yang berbeda gitu untuk suatu bentuk yang ada di sini. So everybody has their own specialties, dan di sini bagaimana kita menggaungkan specialty masing-masing, di mana setiap wanita di Indonesia itu pasti ada. Tinggal kita mencari, lalu kita memupuknya. Tentunya harus pakai ilmu dan harus pakai kekuatan yang dimiliki wanita. Apa sih kekuatan wanita? Nah, itu pertanyaannya. Ya betul. Yes, karena masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri gitu. Kita bisa menjadikan, kita punya pilihan untuk tetap berdiam dan menerima saja, atau menjadi perempuan atau wanita yang skillful. Karena itu yang akhirnya menjadikan kita sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gitu kira-kira kali ya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Dewi. Terima kasih banyak. Aduh, aku berharap sekali bisa bertemu, gak cuma virtual gini. Insya Allah semuanya berjalan lebih baik ke depannya ya Mbak Dewi. Amin, gitu. Thank you so much once again. Aku akan mencoba kembali menghubungi Mbak Ayang yang juga sudah siap sepertinya untuk ngobrol sama kita. Hai Mbak Ayang. Hai. Finally, hai Mbak Ayang, hai. Akhirnya aku bisa mendengar suaramu dan akhirnya kita akan bisa ngobrol, menjawab keresahanku, pertanyaan-pertanyaanku, karena di depanku sudah ada karyamu, ilustrasimu Mbak Ayang. Aku pengen banget banyak nanya hari ini, mungkin on behalf of teman-teman media juga dan juga audience yang juga nontonin talk show kita siang hari ini gitu. Mbak Ayang, aku harap kabarmu baik-baik aja ya Mbak Ayang. Gimana di Dubai Mbak, aman semua? Aman semuanya, baik. Alhamdulillah. Oke. Mbak Ayang, ini sebagai seorang seniman gitu ya, aku tuh penasaran banget sebenarnya apa sih yang akhirnya menggerakkan hati seorang Mbak Ayang Cempaka mau terlibat gitu dalam special edition Wardah Exclusive Matte Lip Cream X Ayang Cempaka ini? Yang pertama karena aku kan perempuan Indonesia ya, jadi aku memberikan kontribusi as a part of this campaign gitu, as perempuan untuk sesama perempuan, give back to community. Terus walaupun aku tinggalnya di Dubai, walaupun jauh dari Indonesia, itu menurutku malah justru bikin aku tuh lebih nasionalis gitu. Menurutku ya, semakin jauh semakin malah kangen Indonesia, dan semakin apa yang aku pengen bisa kasih untuk orang-orang Indonesia gitu. Dan kebetulan dulu aku sempat ketemu sama tim Wardah, dan kemudian aku emang pengen banget dari dulu, yuk kita bikin sesuatu dong, gemes nih kita. aku bisa gambar, komunitasku juga kebetulan perempuan semua, dan gambar-gambarku kan juga align banget gitu. Dan selama ini aku juga as a mom, as perempuan, aku juga pengen memberikan sesuatu gitu loh. Semakin lama semakin gak cuma sekedar cakep aja nih, atau sekedar visualnya cantik, tapi apa, pesen apa di situ. Important kan? Iya. Betul sekali. Soalnya kalau misalnya kita lihat ya, aku kan dari tadi merhatiin banget Mbak Ayang, ada hope jar, think pink, terus yes you can, itu kan semuanya tuh empowering banget gitu. Mungkin juga karena Mbak Ayang sendiri tadi seperti yang Mbak Ayang bilang, Mbak Ayang di sini juga emang sudah nge-grab komunitas perempuan Indonesia sendiri yang emang punya harapan gitu, punya harapan tinggi. Nah yang aku pengen tanya, apakah ini semua yang ada di kemarin
kemasan eksklusif eksklusif Made Lip Cream X Ayang Cempaka ini tuh apakah inspirasinya itu dari komunitas yang sering kamu bertemu itu Mbak Ayang, atau justru ada inspirasi lain setelah kemudian ditawarkan dan collab dan yuk deh gitu. Gimana Mbak Ayang? Sebenarnya aku sendiri aku terkena ada benjolan di payudara sebenarnya. Udah tahu lah rasanya gimana, cemasnya gimana. Betul, Kemudian ada banyak orang di sekitar, ada beberapa lah, bukan banyak ya, ada beberapa orang di sekitarku yang terkena juga. Dan aku I feel like I'm hopeless. Tapi yang aku bisa lakukan sebagai artis ya tentu saja aku menyuarakan ini untuk, maksudnya what can I do is just drawing gitu. Baiknya kalau bisa menyuarakan ini kan, I think it's oke lah. Iya betul. Kalau inspirasinya Mbak Ayang sendiri mungkin dari tulisan-tulisan atau mungkin kita bisa lihat soalnya di sini ada banyak perwakilan perempuan Indonesia gitu yang aku lihat, bahkan aku bisa menunjuk kayaknya ini yang kayak aku deh gitu loh. Apakah Mbak Ayang sendiri gimana Mbak waktu proses menciptakan ilustrasi ini untuk kolaborasi bersama dengan Wardah? Aku bilang sama teman-teman aku pengen banget semua perempuan Indonesia tuh terwakili. Jadi ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kayak aku, sawo matang, ada yang rambutnya pendek. Kan nggak semua perempuan Indonesia tuh rambutnya panjang, rambutnya lurus, dan ada yang berhijab, ada juga yang enggak. Jadi aku pengen semuanya all include dan semuanya enggak terlepas. Maksudnya semua bisa terkena kanker payudara ini. So, to raise awareness di sini, semua perempuan Indonesia bisa terkena. Dan kita bisa solidarity sama-sama saling mengingatkan. Oke. Jadi perwakilan ini tuh ya, karena tadi poinnya adalah breast cancer itu tadi Mbak Husna juga sempat cerita itu bisa terkena, maksudnya kita siapapun perempuan atau bahkan mungkin sebenarnya laki-laki gitu ya, tapi ini memang fokusnya di perempuan itu bisa terkena. Makanya ini adalah perwakilan dari figur-figur perempuan Indonesia gitu kali ya Mbak Ayang ya, yang bisa bukannya kita harus saling menjatuhkan, tapi justru kita harus saling menguatkan, terutama ketika kondisi kita lagi sehat dan kita bisa ngasih energi positif berlebih untuk sesama perempuan Indonesia gitu kira-kira Mbak Ayang? Iya betul. Yes, oke. Lalu dari kegiatan yang atau kolaborasi ini gitu Mbak Ayang, ada yang Mbak Ayang pengen kasih pesan gak sih gitu, meskipun Mbak Ayang jauh di Dubai gitu, tapi aku yakin hatinya Mbak Ayang sendiri pasti akan selamanya di Indonesia. Jadi adakah pesan untuk kami perempuan-perempuan yang tinggal di Indonesia ataupun mungkin living abroad juga gitu, tapi mereka sangat cinta sama Indonesia gitu? Sebenarnya dari aku berharap lebih banyak perempuan yang bisa sadar untuk memeriksa payudaranya sendiri, untuk rajin berita. Kemudian kalau misalnya ada merasakan ada benjolan atau ada sesuatu yang dirasa berbeda atau tidak normal, segeralah untuk kontak dokter supaya bisa ditangani lebih cepat. Oke, baiklah. Jadi kita harus menyadari diri dulu ya, baru habis itu kemudian boleh deh kita saling nguatin gitu. At least kita sudah melakukan sesuatu untuk diri kita, untuk untuk awareness yang jauh lebih, terutama soal breast cancer ini gitu ya, bisa menyerang siapapun di usia berapapun gitu. Semoga kita semua benar-benar bisa kompak deh ya Mbak Ayang. Tapi thank you so much untuk waktunya Mbak Ayang. Nanti aku boleh get back ke kamu lagi setelah nanti mungkin kita masuk ke Q&A session ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayang. Kita bye-bye sementara. Lalu aku akan lanjut menuju ke Mbak Pravita yang sudah hadir juga bersama dengan kita. Hai Mbak Pravita. Halo Pak. Halo, apa kabar? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Mbak, ini aku sih langsung aja ya, since ini yang pokoknya kalau ngobrol sama Mbak Pravita, mungkin ini bisa dibilang yang paling bisa aku tanyakan adalah ke Mbak sendiri gitu. Campaign One Pink, One Hope untuk Mbak Pravita sendiri tuh maknanya sedalam apa sih Mbak? Untuk makna itu, jadi Wardah kan mengeluarkan produk terbaru nih bersama Kak Ayang Cempaka. Betul. Nah, produk ini produk yang sebenarnya memang luar biasa banget buat teman kita di YKPI. Nah, jadi Wardah bekerja sama juga dengan YKPI untuk meningkatkan awareness, untuk membantu teman-teman
yang survivor dan warrior untuk lebih bisa saling semangat, saling bersatu. Dan di sini juga kan tadi seperti Kak Ayang juga bilang bahwa kita semua bisa terkena kanker payudara. Jadi kita harus mulai aware dengan diri kita sendiri dengan cara ya mendeteksi dini, harus deteksi dini dari sekarang sehingga apabila nanti terjadi sesuatu kita udah bisa menjaga ya. Jadi jangan sampai pengobatan itu juga jadi sulit karena telatnya kita mendeteksi dini. Nah, dengan adanya wadah eksklusif PRIP ini berkontribusi pada aksi deteksi dini dan pencegahan kanker payudara. Kolaborasi wadah eksklusif PRIP Ayang Cempaka warna pink sendiri merupakan representatif dari kita pink. Jadi di KPI kan ada kita pink, survivor, dan warrior. Nah, ini untuk memperingatkan untuk breast cancer awareness month. Jadi ada tiga warna yang ini eksklusif banget, yang ini yang paling banyak yang disukain juga sama teman-teman juga karena kita juga pemakai lip creamnya Wardah gitu ya. Kalau aku sih suka yang nomor 10 ya, yang Berry Pretty ya. Pokoknya ini keren banget sih. Aku terima kasih banyak sama Wardah, terima kasih banyak juga sama Kak Ayang Cempaka yang dari desainnya aja tuh udah seperti udah merangkul kita ini yang sebagai penderita cancer, survivor cancer tuh bisa saling kuat gitu bahwa sebenarnya kita ini juga berhak untuk bisa move on, berhak juga untuk bisa fight dengan segala perjuangan, mau itu dalam bentuk penderitaan sakit maupun yang lain. Tapi gambar itu aku terharu banget dengan gambar ini deh, pokoknya keren banget gambarnya. Bener. Kreativitasnya dari Kak Ayang dan Wardah luar biasa. Iya, jadi ini ilustrasi mungkin hanya sekedar ilustrasi, tapi kalau untuk kita bicara soal ilustrasi bersama dengan campaign One Pink One Hope, ini rasanya kayak dipeluk sama kemasannya ya Mbak? Betul, iya, bener. Betul, jadi ini kayaknya akan menjadi ini jadi satu produk yang kayaknya nggak akan kita buang kemasannya, selama-lamanya aja kita simpan, karena mungkin setiap kita ngeliat satu benda, kan ada tuh ya satu benda yang bisa nguatin kamu, oke ini aja deh sekarang, since hari ini aja deh gitu ya, karena ini kayaknya banyak banget menyebar positivity untuk kita para perempuan Indonesia gitu. Oke, tadi sudah diceritakan secara singkat untuk kolaborasi yang akan dilakuin Wardah bersama dengan YKPI dalam campaign ini gitu. Dari Mbak Pravita sendiri, mungkin ada details mungkin seperti bentuk kolaborasi yang diharapkan nanti ke depannya seperti apa gitu Mbak, terus apa aja yang bakal dilakuin, mungkin boleh di-sharing ke kita Mbak? Harapan saya sih senang banget ya kalau bisa ada produk Wardah terus memberikan produk-produk terbarunya yang berhubungan dengan teman-teman, terus saling menguatkan, saling mensupport, itu luar biasa banget ya, bukan hanya sekedar produk tapi itu sangat berarti dan itu bisa jadi kita pakai terus karena memang kita merasakan bahwa teman-teman kita yang sedang menderita saat ini kita bisa sama-sama merasakan rasanya gitu ya, rasanya mungkin lagi nggak enak, lagi nggak apa, tapi kita tetap happy dong dengan produk Wardah ini, kita bisa cantik meskipun botak dan segala macam, tapi bisa kok kita tetap cantik karena kan cantik dari hati juga. Yes, setuju, itu yang paling penting. Mbak Pravita, Mbak kan sudah berjuang ya melawan kanker payudara ini gitu. Apa sih waktu kita sedikit throwback gitu ya, mungkin ini bukan momen terbaik gitu, mungkin bahkan tidak nyaman untuk diingat-ingat gitu, cuman aku yakin ceritanya Mbak Pravita sharing singkat sedikit ini gitu, gimana sih waktu Mbak Pravita melewati semua proses yang nggak mudah saat itu gitu, siapa yang nemenin, siapa yang support, kemudian kekuatannya tuh biasanya tuh datangnya dari mana sih setelah Mbak Pravita rasain, dan di sini perannya organisasi YKPI sendiri waktu itu dalam mensupport Mbak Pravita tuh di bagian mananya nih? Aku boleh dengar juga nggak sih sharing dari Mbak Pravita soal ini? Ya, jadi sebenarnya untuk menghadapi satu dilema seperti ini tuh tidak gampang ya, sangat berat sekali. Tetapi dengan dukungan keluarga, lebih dari anak, ya kan, itu juga menguatkan kita untuk kita harus sembuh, kita harus sehat, harus kuat, dan kita harus jalanin itu. Ditambah dengan ada satu komunitas yang sangat luar biasa, yang dimana kita
disupport bukan hanya secara mental saja, tetapi dengan edukasi. Jadi bagaimana ada pendampingan di KPI, bagaimana pada saat kita harus mendampingi orang yang sedang down, kita harus berkata-kata, nggak boleh ngomong sabar, tapi lebih benar-benar kita tuh merasakan empati kepada mereka, maka mereka akan merasa bahwa yes, aku punya teman, aku bisa berbagi kesusahan aku dengan teman, sehingga itu akan membuat mereka menjadi lebih ringan. Dan itu cukup sangat membantu teman-teman yang lagi kemo, lagi radiasi, itu mental mereka akan bangkit seperti itu. Jadi YKPI sangat luar biasa, dan kita tuh kalau sering ngumpul tuh sering benar-benar nangis bareng, ketawa bareng, apalagi dengan Bu Linda Agung Gumelar dan jajarannya dengan tim dari sekretariat juga, itu saling benar-benar kayak memeluk kita gitu ya, saling cinta kasih. Wah, pokoknya itu indah banget sih. Susah kalau mau diomongin dengan kata-kata, agak susah sih, tapi memang yang saya rasakan seperti itu sih, bahwa kita punya teman yang sama-sama saling support, itu yang luar biasa. Ini bergetarnya sampai sini Mbak Pravita ceritamu luar biasa sih. Maksudnya karena aku nggak ada yang mau lah ada di posisi itu. Cuman Mbak Pravita sudah pernah ada di posisi itu, sudah melewatinya bersama dengan teman-teman yang juga mengalami saat itu. Aku yakin pesan yang akan Mbak Pravita sampaikan untuk perempuan Indonesia itu it's more than just an ordinary words gitu. Jadi aku mohon banget attention-nya untuk semua pemirsa, untuk semua teman-teman media gitu. Ada pesan yang ingin Mbak Pravita sampaikan nggak sih untuk mungkin yang sedang dalam tahap untuk sembuh gitu, atau mungkin justru lagi di titik yang putus asa gitu, apakah ini akan selesai atau gimana gitu. Aku yakin soalnya Mbak Pravita adalah orang yang paling bisa menyemangati dan memberikan pesan yang tepat untuk mereka. Silahkan Mbak. Jadi mungkin saya sharing sedikit dulu. Waktu saya menderita cancer itu kan banyak teman-teman datang yang bilang, oh, sabar ya, kuat ya, ini ya tuh. Tapi yang hatiku yang dampingin, iya kamu bisa ngomong begitu kan karena kamu nggak merasakan gitu kan. Jadi memang satu dilema juga buat penderita yang saya juga dulu pernah rasakan. Jadi pesan-pesan saya tetap ya cari komunitas yang benar-benar mensupport. Jadi bukan hanya sekedar menyemangat hanya di mulut, tetapi mereka tuh benar-benar yang, kalau saya mau cerita tuh banyak hal yang dimana kita bisa nyuapin mereka gitu kan, mereka pendampingan mereka tuh kayak seperti luar biasa banget gitu. Jadi memang dari hati yang keluar, pelayanan yang keluar dari mereka gitu. Jadi cari komunitas yang seperti, maksudnya YKPI adalah satu komunitas yang memang benar-benar melayani dari hati. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut, apapun yang terjadi kita akan hadapin bersama-sama, justru dengan bersama kita akan makin kuat. Nah, saya juga berterima kasih juga nanti sama teman-teman yang mungkin membeli produk-produk dari Wardah, yang berkontribusi juga nanti yang buat YKPI ini, istilahnya dengan Anda cantik, tetapi Anda juga bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi frustasi, lagi down. Nah, ini membuat semangat mereka menjadi semakin kuat lagi, dan pasti kalau mentalnya kuat, semangatnya kuat, pasti untuk kesembuhannya itu akan lebih cepat. Yes, betul. Oke, baiklah, ini satu pesan yang kayaknya ya. Satu pesan yang tidak akan aku lupakan ya, bahwasanya ternyata satu movement kita aja tuh itu sangat berharga untuk seseorang gitu. Kita nggak pernah mikir hanya dari sebuah produk lip cream gitu itu bisa menyemangati seseorang, tapi ternyata Mbak Pravita sendiri yang pernah ada di momen yang bisa dibilang mungkin bukan momen terbaiknya gitu ya, itu bisa melewati itu semua ternyata dari semangat yang sekecil ini. Jadi untuk Wardah aku PO 10 ya gitu langsung. Mungkin teman-teman juga boleh cek loh, ada paket-paket menarik, diskon-diskon gitu mungkinnya di sosial medianya Wardah. Monggo untuk segera dilihat gitu. Mungkin sekali lagi nggak cuma lihat tapi beli, karena sekalinya kalian membeli produk itu artinya kalian memberikan satu semangat. One pink, one hope. Jadi jangan cuma one ya sis, harus yang banyak. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan kita, yang
akhirnya menjadi perempuan yang cantik, tapi ini perihal semangat dan juga kehangatan yang bisa kalian tularkan hanya dari membeli produk kolaborasi yang luar biasa ini message-nya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Pravita untuk penguatannya hari ini, untuk inspirasi yang dan juga insight yang diberikan ke kita semua, karena akhirnya aku jadi bisa berpikir jauh lebih dari sekedar ketika aku mengetahui campaign One Pink One Hope. Thank you so much ya Mbak Pravita, semoga kita bertemu di dunia nyata ya nanti Mbak. Thank you so much. Yang terakhir adalah satu temanku juga, ini juga akhirnya kemarin kita udah sempat WhatsAppan, Nadira nanti kita bertemu ya, jadi nggak pakai lama lagi, langsung aku ingin ngobrol cepet-cepet aja deh nih ya sama ibu dokter kita tercinta, Dokter Nadira Afifa. Halo. Aduh, Masya Allah. Akhirnya kita bertemu juga, meski masih dengan cara virtual ya. Aku kali ini akan memanggil kamu Dokter Nadira. Iya dong, Dok, apa kabar Dok? Baik, Alhamdulillah. Baik, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Dok, ini kan dari tadi kita ngobrol ibaratnya aku sebagai warga gitu ya. Terus ada Mbak Pravita, ada Mbak Dewi Sandra tadi juga. Kemudian Mbak Husna juga tadi udah cerita. Bahkan Mbak Ayang yang wah dari Dubai aja tuh punya banyak banget cerita dan juga pesan-pesan serta tanggapannya sama One Pink One Hope yang menjadi campaign di dalam produk kolaborasi Wardah bersama dengan Mbak Ayang gitu. Kalau dari Nadira sendiri gitu, sebagai seorang dokter, nah ini yang pengen aku tanyain. Terkait dengan campaign One Pink One Hope, ini kamu sendiri berkontribusinya apa nih? Atau kamu bagaimana juga menanggapi campaign yang luar biasa ini? Iya, aku senang banget sih waktu pertama kali diajak. Emang waktu pertama kali dibilang ini untuk kolaborasi lip cream katanya. Tapi waktu kan ternyata emang betapa meaningfulnya kolaborasi ini gitu, dihubungkan sama YKPI tentang awareness kanker payudara. Menurutku ini sesuatu yang memang harus digaungkan, bukan hanya untuk meningkatkan awareness orang tentang kanker payudara, tapi juga bentuk apresiasi kita untuk teman-teman yang memang sudah mengalami fase, mungkin mereka mengalami kanker payudara atau saat ini sudah sembuh atau sedang berjuang. Waktu aku ketemu sama Mbak Pravita, waktu itu pertama kali, waktu lagi photoshoot, memang aku banyak banget ngobrol sama Mbak Pravita dan akhirnya aku bisa dapat sudut pandang dari pasien itu sendiri begitu. Gimana rasanya Mbak Pravita tuh berjuang dan bisa sampai di titik ini menceritakan segala kisah tentang kanker payudaranya dengan lebih tenang, dengan lebih ikhlas menerima karena sudah berhasil melewati. Nah, aku harap kedepannya memang ini bisa menumbuhkan rasa semangat juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang melawan kanker payudara, dan pastinya untuk kita-kita yang saat ini sehat untuk bisa selalu aware dan melakukan deteksi dini supaya kita nggak kena kanker payudara juga gitu. Oke, Dok, kamu sendiri tuh punya pesan nggak sih gitu? Since kamu tuh mungkin adalah seorang dokter yang kerap berhubungan juga sama pasien gitu. Kamu mungkin bisa sering dengar cerita mungkin di lingkup kamu yang aku juga nggak pernah ada di lingkungan itu gitu. As a doctor, itu sebenarnya kamu sendiri tuh punya pesan tertentu nggak sih untuk mereka-mereka mungkin sekarang lagi mengalami, sedang berjuang atau bahkan baru saja melewati momen yang bisa dibilang cukup tough dalam hidup mereka, struggling banget gitu untuk akhirnya ada di titik ini gitu, dan sama-sama dalam One Pink One Hope kita saling nguatin. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih pesan yang mau disampaikan? Oke, mungkin karena aku sebagai dokter, aku juga sering lihat beberapa kali memang pasien kanker payudara banyak itu justru yang sudah putus asa karena lagi-lagi memang gini sih Kak Angka, kebanyakan pasien datang ketika kondisinya sudah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4A, 4B. Sementara sebenarnya survival rate-nya akan jauh lebih menurun kalau misalnya udah terlalu tinggi stadiumnya. Jadi kalau bisa kita memang sudah deteksi dini, ini lebih kalau untuk teman-teman yang saat ini nggak kena kanker dan masih sehat walafiat gitu. Jadi harus memang deteksi dini dari awal, kalaupun ternyata kena kanker, yang mana emang biasanya dari resiko riwayat keluarga, sesuatu yang nggak bisa kita predik dan nggak bisa kita prevent juga, at least kalau ketahuan dari awal, survival rate-nya akan meningkat jauh, dan itu akan sangat-sangat beda lah proses yang dialami dari kemoterapinya, radioterapinya, dan lain-lain. Yang aku yakin Kak Pravita pasti sudah mengalami dan sudah tahu betul seperti apa experience-nya. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang sudah sekarang lagi mengalami kanker payudara dan sudah di
di masa titik terendah lah, aku tahu banget bagaimana proses yang harus dialami, gimana menyiksanya kemoterapi walaupun itu sebenarnya proses healing. Jadi aku harap dengan kolaborasi ini, dengan menggunakan lipstiknya, dengan ngelihat seberapa bagus kolaborasi dengan Mbak Ayang Cempaka ini, mudah-mudahan bisa sedikit memberi motivasi bahwa banyak orang yang put attention to breast cancer, bahwa put attention untuk kalian yang sedang berjuang, dan ini menurutku sama kayak tadi Kak Anka bilang ya, jadi seperti dirangkul gitu sama produknya Wardah. Dan aku appreciate banget Wardah, company sebesar ini bisa terus innovate untuk kasih meaningful campaign, bukan cuma untuk ningkatin bisnis, tapi lagi-lagi ini sesuatu yang bisa merangkul banyak orang lah. Yes, aku setuju banget. Karena kenapa aku nanya ini sama Dokter Nadira sendiri adalah karena kamu kan maksudnya kamu di antara kita semua kan paling sering terlibat sama pasien. Kamu tahu betul gimana painfulnya melewati momen-momen itu gitu ya, Nat. Maksudnya at least dari sisi dokter yang tahu bahwasanya ketika divonis breast cancer itu ada beberapa tahapan yang mungkin akan bisa dibilang berat gitu. Tapi maka dari itu pesan kamu adalah ayo kita deteksi dini, lebih aware lagi gitu, karena ini bisa terjadi atau terjadi sama siapapun gitu. Jadi kitanya harus lebih peka lagi gitu ya, Nat, dan juga saling ingetin sesama perempuan. Tapi jangan lupa untuk tetap tampil cantik karena itu yang paling bisa nyemangatin kita ya. Iya, dengan itu. Bener. Oke, thank you so much ya untuk sharingnya, Dok. I hope I'll meet you soon ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh narasumber yang sudah sempat aku ajak ngobrol, meskipun nggak bareng-bareng ya, tapi mungkin tadi teman-teman media dan juga audience yang masih bergabung bersama dengan talk show kita hari ini di launching procession ini masih banyak pertanyaan juga gitu ya. Dari tadi pengen nanya cuman ditahan sampailah mampir di chat room. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk juga kepadaku. Untuk itu aku akan mempersilahkan Mbak Eka dari Tempo.co untuk pertanyaan pertama yang akan aku bacakan. Ini dari Mbak Eka pertanyaannya ya. Bagaimana sih, ini untuk Mbak Pravita pertanyaannya, Mbak, bagaimana Mbak Pravita tetap bisa produktif dan juga menginspirasi dengan kondisi sebagai penyintas? Jadi ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Pravita, monggo. Ya, jadi penyintas payudara itu kita memang banyak melakukan saling bisa berbagi. Jadi ada kadang di KPI juga kan buat banyak event acara nih, event acara yang mensupport tentang deteksi dini juga, mensupport tentang apa yang edukasi bagaimana supaya perempuan Indonesia itu harus aware dengan dirinya sendiri gitu. Bukan hanya sekedar juga cantik dari luar, tapi dari dalamnya juga dicek semuanya supaya seperti yang dokter bilang. Jadi pada saat itu sampai terjadi itu tidak membuat menjadi semakin parah gitu. Karena kalau semakin parah ya pasti pengobatannya akan lebih sulit, lebih susah juga untuk diobati. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin, kan stadium-stadium lanjut pun juga kalau memang kita punya semangat yang kuat juga itu juga bisa sembuh. Iya. Jadi terus aja bersemangat, terus aja jalani apa yang sudah harus kita lakukan ya kita lakukan saja. Dan jangan ke tempat mana-mana juga. Jadi mesti harus ke medis ya. Karena penting sekali untuk memang kita cek ke medis juga. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Pravita. Terima kasih juga untuk Mbak Eka pertanyaannya dari Tempo.co. Ini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang sudah ngedrop pertanyaannya di chat room. Untuk yang pertama adalah kepada Mbak Ayang dulu nih pertanyaannya. Mbak Ayang, boleh diceritain nggak sih sejak kapan sebenarnya Mbak Ayang tuh suka sama dunia ilustrasi katanya gitu? Untung bukan dunia lain ya Mbak ya. Mbak Ayang silahkan. Hai. Yes, Mbak Ayang, tadi pertanyaanku sudah terdengar? Gue suka ilustrasi. Kebetulan ibuku itu pelukis. So it's in your blood. Tapi pelukisnya pelukis beneran gitu, bukan kayak aku yang lebih komersial ya. Iya. Ibuku itu beneran, terus kemudian yang
eyangku juga pelukis, jadi hampir semua keluarga aku tuh artis, seniman. Kebetulan memang dulu tuh sebenarnya aku menolak untuk jadi seniman, aku nggak pengen jadi seniman gitu. Tapi aku lulus arsitek, kemudian aku tinggal di Dubai 11 tahun yang lalu, kemudian aku mikir what can I do kalau aku nggak punya siapa-siapa nih di sini. Jadi aku mikirnya ya udahlah, aku balik aja gambar lagi. Ya udah dari situ akhirnya aku jadi ilustrator. Sebuah cerita singkat yang ternyata intinya sih udah turun menurun jadi seniman ya Mbak ya. Jadi memang sudah ada di darahmu. Iya betul. Cuman mungkin emang jalurnya beda-beda gitu. Akhirnya kemudian Mbak Ayang memilih menjadi seorang ilustrator gitu kira-kira ya Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Lalu kita menuju pertanyaan selanjutnya. Katanya ini lagi-lagi pertanyaan untuk Mbak Ayang ya. Pernah mendapatkan tantangan nggak sih gitu selama mungkin proses? Dan ini pertanyaannya mungkin karena pemirsanya nggak tahu bahwasanya ini bahkan dari nenek sudah seniman ya Mbak Ayang gitu. Pertanyaannya kembali adalah pernah dapat tantangan dari keluarga nggak tuh? Mungkin karena akhirnya Mbak Ayang menjadi seorang ilustrator yang mungkin bisa dibilang komersil gitu karena ya mau gitu kolaborasi gitu. Gimana Mbak tanggapan keluarga itu, tantangan atau enggak waktu itu Mbak? Aku nggak pernah ngerasain ada tantangan sih ya kalau dari keluarga. Iya. Kadang tapi aku sering banget sih ditanyain gimana ya Mbak kalau misalnya keluarga aku bukan. Benar. Ya, aku tuh termasuk yang privilege banget sih ya karena aku seniman. Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Soalnya pertanyaannya sesingkat itu Mbak kebetulan. Iya, oke. Jadi kalau dari keluarga sendiri nggak ada tantangan teman-teman, karena memang sudah dari ibu kemudian nenek juga adalah seorang seniman, jadi memang mungkin justru sangat mensupport. Lagi-lagi tadi Mbak Ayang bilang ini mungkin privilege Mbak Ayang gitu, disupport sama keluarga tercinta, jadi tidak ada hal yang begitu menantang ya untuk perihal sama keluarga, memang justru karena disupport. Lalu kemudian pertanyaannya kembali untuk kali ini berarti ini untuk Wardah pertanyaannya. Lip cream ini limited edition, ada berapa banyak yang dijual? Berarti langsung ke Mbak Husna nih. Langsung mau ngeborong 1000 apa gimana nih? Khawatir dia gak kedapetan. Kalau kuantitinya sendiri sebenarnya ada lah ya gitu. Jadi kayak tapi kita prediksi sebenarnya perempuan para user Wardah eksklusif lip cream ini pasti bisa dapetin si limited edition ini, tapi perlu di highlight bahwa limited edition ini benar-benar hanya kita keluarkan sekali. Jadi kalau tadi kata Kak Anka, ya udah kalau misalnya dia habis kita hanya cuma bisa simpan casingnya aja nih, jadi jangan sampai kita nggak dapet sama sekali. Oke. Itu yang berarti harus di note ya, nggak boleh ketinggalan karena ini adalah ya limited edition, jadi secepat-cepatnya aja beres acara ini tuh. Lihat nggak tuh ada barcode diskon Wardah 25% all item. Nah itu yang harus dikejar segera ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi langsung ada di pojok layar kamu di sini. Silahkan langsung di scan ya. Lalu selanjutnya ini pertanyaannya untuk Dokter Nadira. Dok, ada yang bertanya dok, salah satu ciri-ciri kanker payudara itu adalah perubahan sel kulit yang memicu rasa sakit saat ditekan. Bagaimana caranya membedakan rasa sakit ini dengan nyeri yang dialami menjelang menstruasi? Retweet pertanyaan yang aku penasaran banget, karena setiap mau menstruasi kan rasanya tuh pasti payudara rada sakit, kemudian ada bagian-bagian tubuh yang ngilu-ngilu. Nah itu yang kadang bikin kita tuh parno banget gitu dok. Ada nggak mungkin perbedaan sedikit atau mungkin signifikan yang bisa kita lakukan ketika kita sedang deteksi dini? Monggo dok. Ya bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau aku mau sedikit educate tentang kanker payudara, Mbak Pravita udah ngalamin sendiri, pasti udah tahu banget. Jadi kalau di kanker payudara itu ada beberapa karakteristik yang beda dari payudara kita. Jadi yang pertama biasanya itu ada benjolan. Ini yang kita harus selalu lihat, selalu sadari, namanya periksa payudara sendiri. Kita cek benar-benar namanya palpasi, jadi ditekan di payudara mulai dari atas sampai bawah, terus gerakan memutar, terus benar-benar kita cek jangan sampai ada area yang kelewat, apakah ada benjolan. Dan benjolan ini biasanya dia akan tepinya tegas, jadi beneran bulat, dan dia juga akan keras dan nggak bisa kita geser-geser atau immobile namanya. Nah, justru benjolan kalau di kanker payudara biasanya nggak nyeri.
Jadi benjolan kanker itu biasanya nggak nyeri justru. Oh gitu, Nah, oke. dan di payudara itu bisa ada benjolan juga, tapi kita harus bedain apakah ini tumor jinak atau tumor ganas atau nama lainnya kanker. Kalau jinak justru biasanya nyeri atau dia lunak, jadinya mungkin itu infeksi, mungkin itu hal lain yang bukan kanker. Jadi pertama itu. Oke. Yang kedua, dari kulit payudaranya sendiri biasanya akan mengkerut. Kalau kita bilang namanya POD orange, jadi seperti kulit jeruk. Persis kayak gitu deh kalau kanker payudara. Jadi dia putingnya teretraksi ke dalam dan sekitarnya mengkerut. Nah, itu ciri-ciri kanker payudara juga. Dan yang terakhir biasanya akan keluar cairan dan itu biasanya darah kan, Kak. Jadi kira-kira seperti itu gambaran kanker payudara. Dan memang kalau secara simpelnya dan sederhana, mudahnya banget, sadari itu tadi deh, periksa payudara sendiri. Jadi tekan-tekan aja sendiri dan di depan kaca juga lihat ada nggak perubahan di payudara kita. Kira-kira kayak gitu. Oke, baiklah. Tapi ya itu lagi-lagi kita harus note betul-betul ciri-ciri yang tadi disampaikan sama Dokter Nadira gitu. Karena kita tuh biasanya perempuan-perempuan tuh nomor satu panik. Itu nomor satu dulu. Panik aja dulu gitu ya. Meskipun nanti kemudian enggak, aku bisa tenang. Tapi yang pertama panik dulu emang. Makanya pernyataan Dokter Nadira tadi menurutku cukup bisa membuat kalian mengurangi panik ketika kalian tahu deteksinya, caranya seperti apa. Dan itu sebenarnya informasi sudah menyebar luas kok ya di dunia maya, di sosial media. Kalian bisa cari gitu di di sumber-sumber terpercaya gitu untuk mendeteksi dini. Kitanya juga harus lebih aware dan inisiatif gitu ya kira-kira Dok ya. Iya benar banget. Oke, baik, terima kasih banyak loh untuk jawabannya yang sangat menenangkan hatiku dan banyak perempuan Indonesia lainnya mungkin juga lagi dengar dan merasa hatinya tenang kalau terjadi situasi yang tadi dipertanyakan. Thank you ya Dok. Lalu kemudian pertanyaannya dari Syifa Ismalia dari Vimela. Hai Syifa, ini pertanyaannya untuk Mbak Dewi Sandra. Mbak Dewi, ada pertanyaan nih Mbak. Selama pandemi ini, makeup tuh digunakan jadi terbatas nggak sih? Pertanyaan menarik. Karena penasaran, Mbak Dewi gimana nih jadi makeupan nggak ya gitu? I mean, you know, you're still a girl, dimana pasti ada saat-saatnya kita tetap ingin dandan ya. Jadi I'm still wearing makeup di rumah meskipun nggak sesering ketika kemarin-kemarin kita kerja dan sering ketemu orang ya. Seperti hari ini. Betul. Pakai ini. Oh wow. Toh kerjanya tuh kan memang ya kita memang kerja dari rumah juga sekarang kayak di ya Mbak ya. Iya kan. Jadi pastilah masih gitu. Sama ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau itu mungkin pertanyaan yang akhirnya dijawabnya ya masih dong gitu. Sekarang aja aku masih make upan gitu. Apalagi perempuan memang selalu sangat dekat erat hubungannya gitu dengan makeup. Yang pertanyaan bagusnya di sini adalah makeup tuh termasuk caranya Mbak Dewi Sandra sendiri menghargai diri kamu sendiri nggak sih Mbak gitu? Wow, okay, that's a good question. Terima kasih. I think before kita bicarakan tentang makeup dan apapun yang di luar ya, kita harus mulai dengan yang di dalam karena itu yang paling krusial. Dan aku rasa when you have that self love untuk diri kita, baru kita bisa menyebarkan si love itu kepada orang-orang lain. Dan akhirnya kita berusaha untuk kita berusaha yang terbaik untuk diri kita dulu, baru kan pasti akan ada usaha untuk tampil yang terbaik juga di luar sana. So I think sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita, kita memang fitrahnya ingin yang cantik, ingin yang indah-indah. So sebelum memperindahkan apapun, I think the crucial thing adalah memperindahkan hati dulu, memperindahkan pemikiran dulu, lalu you know whatever things you choose to do in life, mau jadi seniman, mau jadi dokter, mau jadi aktivis, you know itu adalah pilihan, tapi jadilah yang terbaik. Yang terbaik itu aja. Lagi-lagi untuk menuruti passion kita ya. Ketika kita sudah menemukan passion tuh lakuin yang terbaik deh. Biasanya ujung-ujungnya orang tuh selalu mikir, terus gimana kalau cuma ngelakuin terbaik tapi nggak dapet uang? Ujung-ujungnya tetap itu. Lakuin aja dulu segenap hati. Uang mah pasti ngikut kok gitu. Maksimal aja dulu gitu. Itu ada hadisnya loh Mbak. Kita mengejar akhirat, kita mengejarkan sesuatu kebaikan. Biarlah apa yang kita tabur akan menuai dengan sendirinya. Exactly.
Exactly. Jadi ingat-ingat itu aja terus gitu ya. Makasih ya Mbak Dewi, makasih banyak untuk Dokter Nadira, Mbak Pravita, untuk Mbak Husna juga, Mbak Ayang. Terima kasih banyak udah menjawab pertanyaan, udah sharing banyak hal yang sangat insightful dan juga menguatkan kita sesama perempuan Indonesia gitu. Dan tentunya masih dalam rangkaian campaign One Pink One Hope yang akan kita gencarkan. Jangan lupa itu barcode jangan diantengin aja, tapi langsung di scan lalu kalian belilah produk ini. Pinky Shades ini tiga-tiganya cocok loh gitu. Nggak peduli skin tone-nya. Iya pokoknya ini cocok untuk semua perempuan Indonesia. Jadi at least kalau misalnya kalian suka ngumpulin tuh lihat Mbak Dewi Sandra udah ada, lihat cantik-cantik semua gitu. Dan meskipun skin tone kita berbeda tapi nggak ada masalah karena ini sudah disesuaikan sekali lagi sesuai dengan skin tone dan juga kebutuhan dari perempuan Indonesia. Nggak harus ada yang dikhawatirkan. Yang aku harus khawatirkan adalah kalau aku lupa ini nih, step ini nih. Karena sekarang aku mau mempersilahkan semua narasumber untuk kita akan sama-sama mengucapkan selamat 25 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Wardah. Lalu kita akan bilang juga sama-sama cantikmu siap hadapi dunia. Dan boleh memberikan harapan-harapannya juga untuk Wardah. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Mbak Ayang Cempaka mungkin. Monggo boleh menyebutkan namanya, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wardah yang ke-25. Lalu mungkin boleh mengatakan juga cantikmu siap hadapi dunia. Dan monggo harapannya untuk Wardah dan juga Mbak Ayang Cempaka sendiri. Secara ini juga adalah kolaborasi dengan Mbak, monggo. Halo, saya Ayang, saya Nur. Tahun yang ke-25 Wardah, terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk part of this campaign, luar biasa sekali. Mudah-mudahan 25 tahun ini Wardah semakin kece, semakin banyak menebar kebaikan dan semakin bisa banyak bermanfaat untuk kita semua para perempuan Indonesia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Makasih Mbak Ayang. Lalu kemudian Mbak Dewi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Wardah Beauty, and of course it's been such a wonderful, amazing journey. 7 tahun terakhir menjadi yang terindah buat Dewi. Dan terima kasih sudah mengajak wanita Indonesia agar semua wanita cantiknya siap untuk menghadapi dunia. Bahwa kita diberikan kesempatan untuk tampil prima, tampil terbaik, tidak hanya dari segi wajah dan juga penampilan, tapi tentunya Wardah juga mengajak kita semua untuk berkreasi, untuk berdaya, untuk menjadi wanita-wanita hebat, dan tidak hanya menjadi wanita hebat untuk diri sendiri, tapi tentunya untuk seluruh wanita yang ada di Indonesia, untuk keluarga yang ada di Indonesia, dan untuk sesama kita semua. Thank you Wardah, I love you so much. We love you too Mbak Dewi, thank you so much. Lalu selanjutnya Mbak Pravita, monggo. Ya, untuk Wardah, terima kasih untuk Wardah. Semoga berkat di ulang tahun yang ke-25 ini menjadi berkat yang luar biasa buat teman-teman penderita kanker payudara. Dan Wardah semakin maju, semakin punya kreasi-kreasi yang keren banget. Untuk Kak Ayang Cempaka juga terima kasih. Dan untuk JKPI juga terima kasih atas community yang memberikan penguatan kepada kita semua. Untuk bersama Wardah, bersama Kak Ayang Cempaka dan bersama YKPI, kita kan cantik hari ini. Yeay, terima kasih Mbak Pravita. Lalu kemudian, last but not least, Dr. Nadira Afifa, silahkan. Ya, selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Wardah, terus berkarya dan berdaya. Terima kasih sudah selalu meyakinkan wanita Indonesia bahwa cantik kita siap hadapi dunia. Aku harap Wardah bisa selalu memberikan hangat, memberikan berkat dan manfaat untuk semua orang di sekitarnya. Happy birthday yang ke-25 Wardah. Thank you dok, terima kasih semuanya. Sekarang kita mau siap-siap untuk foto bersama, meskipun virtual, tapi aku yakin semuanya sudah menuju angle-nya masing-masing ya. Tinggal aku sama Mbak Husna yang kebetulan angle-nya hari ini ketuker ya Mbak, tapi nggak masalah. Ya udah, sekarang kita akan foto untuk teman-teman media. Aku persilahkan untuk membuka kameranya. Jadi kalau masih pakai daster ketahuan ya, nggak apa-apa. Sesama perempuan kita tahu daster itu paling nikmat. Yuk, mari mainkan. Kita buka kameranya. Nanti aku akan hitung 1,
1, 2, 3 kita akan 2 kali pause, oke? Aku mohon kesediaannya semua teman-teman media membuka kameranya. Kalau sudah siap, aku akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua. Nggak berasa ya, nanti aku bunyiin cekrek ya. Oke, kita mulai pose yang kedua, mungkin boleh lebih ceria. 1, 2, 3. Cekrek. Iya, baik. Lebih berasa ada cekreknya ya. Thank you so much semuanya. Sekali lagi. Oh baik. Boleh, aku sih boleh banget. Yuk, monggo. Kita jangan lupa untuk di screenshot ya. Jangan lupa di screenshot. Oke. Oh iya benar, sambil pegang ini ketiga pinky shades-nya boleh. Ya, kalau aku sudah diwakili di tengah sini kebetulan ya. Segambreng ada semua. Siap semuanya. 1, 2, 3. Cekrek. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Terima kasih. Ternyata MC di sini harus ngasih bunyi cekrek ya. Ketika lagi virtual. Iya. Itu adalah protokoler baru menjadi MC virtual lebih tepatnya. Thank you so much everyone. Thank you for your time. Semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa juga kita masih bersama-sama sekarang untuk sama-sama aku mau ngingetin juga, kita hari ini tuh ada kuis ya yang bisa kalian juga ikuti, yang mana ini semua nanti akan menuju ke Twitternya Wardah. Dan sebentar kita cari pertanyaannya terlebih dahulu ya, karena kita di sini kebetulan rame banget nih cue card-nya pemirsa. Untuk itu aku mau ngingetin dulu untuk semua teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa kalau misalnya mau ceki-ceki promo atau apa, ini edisi spesial ini bisa didapatkan secara eksklusif melalui official account Wardah di Shopee. Dan Wardah ini menawarkan ada 3 limited package menarik. Nah monggo deh tuh, nih barcode di sampingku, jangan lupa di scan ya teman-teman, karena itu yang paling penting juga. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua teman-teman media dan juga pembicara, untuk semua waktu, energi positif kalian yang sudah dibagikan bersama-sama, bahkan sudah kita lalui juga sesi yang sangat amat menarik dari tadi. Banyak banget insight-insight yang dibagikan oleh para narasumber kita, termasuk Mbak Husna. Meskipun kita berjauhan, tapi aku yakin kita berdekatan hati. Tentu di tengah-tengah ini nggak boleh kalian lewatkan exclusive matte lip cream X Ayang Cempaka dengan campaign One Pink One Hope, yang tentu akan menjadi campaign yang akan kita gencarkan hari ini untuk sama-sama menguatkan perempuan Indonesia. Karena cantikmu siap hadapi dunia. Tentunya get your pink on menggunakan special edition One Pink One Hope dari Wardah Exclusive Matte Lip Cream X Ayang Cempaka. Jangan lupa post dukungan kalian menggunakan lipstick pink, dan jangan lupa tag @WardahBeauty dan hashtag One Pink One Hope. Untuk teman-teman yang mau melakukan interview dengan pembicara, itu akan kami persilahkan untuk menghubungi tim Magnifique PR. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Saya Anka Tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan 2 hari ini di Wardah Beauty Fest 2020. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang menyenangkan lainnya. Ingat ini hari Minggu, jangan lupa istirahat karena besok kita mulai WFH lagi, nemenin anak-anak SFH lagi. Semangat ya semuanya. Mbak Husna, thank you so much. Terima kasih banyak yang kebetulan satu tempat bersamaku. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ayang Cempaka. Terima kasih juga untuk Mbak Dewi Sandra, untuk Dr. Nadira Afifa, dan juga untuk Mbak Pravita. Thank you so much untuk semua teman-teman media dan semua yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great remaining Sunday everyone. Setiap 23 menit, kita kehilangan 1 orang perempuan karena kanker payudara. Hari ini mereka, besok bisa jadi aku atau kamu. Karena kita semua beresiko terkena kanker payudara. Namun, asa akan terus menyala. Dengan deteksi dini, kanker payudara dapat segera ditangani. It's time to get your pink on and raise your voice. Untuk ingatkan sesama perempuan akan pentingnya deteksi dini. Bersama Wardah, kita dukung aksi deteksi dini dan awareness kanker payudara di Indonesia.
Sebarkan harapan dengan One Pink, One Hope. Untuk aku, kamu, dan kita semua.